Aperuit ilis, terbukalah mata mereka, adalah kata-kata pertama dalam motu proprio yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus untuk menetapkan hari Minggu biasa yang ketiga sebagai hari Minggu Sabda Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paus menetapkan Minggu biasa yang ketiga dalam kalender liturgi, di mana kita menempatkan secara khusus Sabda Allah dalam kehidupan kita yang senantiasa mewarnai seluruh perjalanan kehidupan kita dalam satu tahun kalender liturgi itu. Sabda Allah menjadi jalan untuk mengenal Tuhan secara lebih mendalam, dan juga jalan untuk mempersatukan umat beriman. Maka kini kita bisa bertanya, mengapa hari Minggu Sabda Allah ditempatkan pada Minggu biasa yang ketiga? Yang pertama adalah waktu ini bersamaan dengan Pekan Doa Sedunia. Selain doa yang mengajak kita untuk hidup dalam persekutuan, hidup dalam persatuan, Sabda Allah juga atau kitab suci merupakan jalan untuk mencapai kesatuan yang otentik dan kokoh. Yang kedua, bacaan-bacaan hari Minggu ini mengisahkan tentang Yesus yang memulai pewartaan di Galilea. Ia memanggil para murid dan meminta mereka untuk memberitakan Injil. Pergi menjadi penjala manusia. Sabda juga menghantar orang pada pertobatan dan hidup dalam kesatuan dengan Allah, bukan dengan hal-hal duniawi. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memang tidak hidup bersama dengan para murid saat itu, di mana kita setiap hari mendengarkan sabda dari Yesus sendiri. Kita hidup ribuan tahun kemudian setelah Yesus. Maka sabda menjadi jalan buat kita untuk hidup bersama dengan Yesus. Sabda menjadi jalan untuk mengenal dan mengimaninya secara lebih dalam. Sabda yang disampaikan oleh para rasul, oleh para nabi dalam kitab suci yang kita kenal, akhirnya menghantar kita untuk mengenal Dia secara lebih mendalam. Maka kita ingat kata-kata Santo Hieronymus sendiri, barang siapa tidak mengenal kitab suci, ia tidak mengenal Kristus. Melalui sabda kita mengenal dan mengetahui betapa besar kasih Allah untuk umat manusia. Semua isi kitab suci bicara tentang Yesus. Sejak permulaan para nabi mengajarkan, lewat Yesus sendiri yang memberi teladan, dan para rasul yang meneruskan kabar sukacita ke seluruh dunia. Maka mari kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing, sejauh mana kita mengenal kitab suci? Atau seberapa dalam sabda Allah itu meresap dan membaharui hidup kita? Niniwe, kota bukan Yahudi, dan orang-orangnya hidup di dalam dosa. Yunus datang sebagai utusan Tuhan, membawa warta tentang kebenaran. Ia menyampaikan sabda kebenaran itu dan mengajak mereka untuk bertobat. Karena sabda, mereka semua berbalik dari dosa, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Melalui sabda, mereka yang berdosa bertobat dan mendapat perlindungan dari Allah. Adakah di antara kita yang bertobat karena 1, 2, atau 3 ayat dalam kitab suci yang sungguh menyentuh? Saya yakin bahwa di antara kita semua yang mendengarkan renungan ini, ada yang juga ditobatkan, ada juga yang disentuh oleh ayat-ayat kitab suci yang kita baca atau
kita dengarkan. Sabda juga mengangkat kita lebih tinggi dan menjadikan kita amat berharga. Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah para nelayan yang setiap hari menjala ikan dan memikirkan bagaimana mendapatkan banyak ikan. Para nelayan ini diangkat lebih tinggi melalui sabda Tuhan sendiri. Mari, ikutlah aku. Kata yang sederhana tetapi membuat Petrus dan saudaranya meninggalkan kehidupan lamanya, meninggalkan jala, sarana yang menghidupkannya selama ini untuk mengikuti Tuhan. Sabda yang penuh kuasa menjadikan mereka jauh bermakna dan berharga, yakni menjadi penjala manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah membuka mata kita untuk menemukan Allah dan kebesarannya. Kita diajak untuk merasakan cintanya yang luar biasa dan memampukan kita untuk melakukan hal-hal baik untuk menjala semakin banyak orang. Di hari Minggu sabda Allah ini, mari kita syukuri bahwa Allah memberikan kita sabdanya yang menuntun kita kepada kebenaran. Maka teruslah beriman kepadanya, agar sabdanya bukan sekedar kata-kata kiasan semata, tetapi kata-kata yang berdaya guna. Dan tanggapi sabdanya dengan pertobatan, agar hidup kita diperbaharui menjadi lebih tinggi. Kita mungkin dulu pendosa, tetapi sekarang kita pendoa. Kita mungkin dulu penjudi, tetapi sekarang penderma. Kita dulu pemabuk, tetapi sekarang penolong. Kita dulu yang lain. Maka sekarang lewat sabda kita ditobatkan. Siapkan waktu kita dalam sehari, 2-3 hari, dalam seminggu untuk mendengarkan sabdanya, untuk merenungkan dan mendengarkan Tuhan berbicara apa buat hidup saya. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya punya ayat yang memberikan kekuatan, yang senantiasa memotivasi, yang senantiasa menuntun saya dalam hidup. Tinggallah dalam kasihku itu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 11. Bagaimana dengan saudara-saudari terkasih? Apa ayat yang berkesan, ayat yang memotivasi, ayat yang menjadi kekuatanmu dalam hidup? Ingat itu dalam setiap pengalaman hidupmu, dalam suka maupun duka. Ucapkan, doakan ayat-ayat ini, karena di sanalah Tuhan sedang berbicara buat kita, memampukan kita, dan membuat kita berdaya guna bagi semakin banyak orang. Selamat hari Minggu sabda Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.